Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Utami Pakiding, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Hukum Pidana Islam, kelas B semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang materi pengertian viktimologi dan ruang lingkup viktimologi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian viktimologi. Viktimologi merupakan istilah dari bahasa Inggris victimology yang berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut J.E. Sahepati, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pada korban kecelakaan dan bencana alam, selain pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita. Yang pertama yaitu berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik. Yang kedua yaitu teori-teori etiologi viktimisasi kriminal. Yang ketiga yaitu peserta terlibat dalam terjadinya eksistensi viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lain sebagainya. Keempat yaitu reaksi terhadap viktimisasi kriminal. Yang kelima yaitu respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi, kegiatan. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor viktimogen dan kriminogen. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama. Yang berbeda adalah titik pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbulan penderitaan, yaitu mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahepati, viktimisasi adalah penderitaan baik secara fisik maupun mental yang berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Selanjutnya, J.E. Sahepati berpendapat mengenai paradigma viktimisasi meliputi yang pertama yaitu viktimisasi politik, contohnya yaitu pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, viktimisasi ekonomi, contohnya produksi barang-barang yang tidak bermutu yang hanya akan merusak kesehatan. Yang ketiga yaitu viktimisasi keluarga, contohnya yaitu menelantarkan anak dan istri. Yang keempat yaitu viktimisasi media, contohnya penyalahgunaan obat bius dan malpraktik di bidang kedokteran. Yang terakhir yaitu viktimisasi yuridis yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan. Baiklah, itulah penjelasan singkat tentang viktimologi dan ruang lingkup viktimologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.